dilanjutkan lagi. Tapi bagaimana gitu caranya biar saya ini nggak putus asa untuk terus berkarya di caption saya, gitu, di passion saya gitu. Karena kebanyakan dari omong-omongan orang itu kan, apa sih lo? Belum tentu lo sukses di bidang lo yang ini, yang lo geluti sekarang. Nah, jadi cara menangkisnya gitu omong-omongan orang itu agar kita tetap berkarya sesuai passion kayak kita yang kita bisa, yang kita punya itu bagaimana Pak? Itu. Ya, oke. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Cukup jelas Pak narasumber? Aman Pak. Aman. Ya intinya dia bertanya gimana sih mempertahankan passion gue yang udah dianggap orang itu nggak pas gitu. Tapi dia mau tetap mempertahankan passion itu. Oke, kepada Pak narasumber silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Mawardi. Saya silakan. Oke. Sebelumnya ini kalau apa ya? Kalau saya lihat ini kan orang-orangnya nggak asing semua kan, ya. Orang-orangnya nggak asing semua. Udahlah, kayaknya kita lebih akrab aja deh ya. Lebih akrab aja. Nggak apa-apa kan, maksudnya kalau bahasanya kita kayak bahasa pertemanan, bahasa sehari-hari kayak mana sudah macam. Oke. Ini disetujui nggak ya kalau kayak gini ya? Gimana nih Pak Moderator hilang. Halo Pak Moderator. Atau teman-teman deh, gimana nih? Setuju nggak? Halo, ada yang bisa hubungi Pak Moderator ya? Halo, kok nggak ada suara semua? Atau teman-teman gimana? Teman-teman setuju nggak? Kita lebih akrabin bahasa kita aja. Jadi nggak usah berat-berat di bahasanya. Jadi udah. Kayaknya itu lebih dapat juga. Kalau di sini lihat juga orang-orang paham lah. Pak Moderator. Ya, gimana Pak? Kita pengen, karena ini saya lihat juga orang-orang kan orang-orang kita semua nih, ya kan? Iya. Teman-teman kita semua kan. Iya. Saya minta izin itu ini Pak Moderator untuk bahasa yang kita gunakan ini bahasa santai aja, oke kan? Iya enggak? Ya, it's okay ya, nggak apa-apa Pak. Karena nggak apa-apa lah, supaya kesannya kita ini semakin akrab lah. Nah, gitu. itu aku enggak. Ini aku juga kan sekarang di sini aku tadi saya kan. Soalnya di sini memang bahasanya aku kan. Soalnya di sini juga apa ya, gue nggak pengen kita di sini ada sekat-sekat juga gitu loh. Jadi ya udah gitu, bahas ya udah kayak kita ngobrol sharing aja. Kayak aman ya. Oke. Tadi kita ada teman kita yang udah bertanya ya. Jadi gimana sih, kalau nggak salah pertanyaan tadi, jadi gimana sih ya kita tetap fokus di passion kita, tetap menjalani passion kita, walaupun mungkin passion yang kita jalani itu belum menunjukkan hasil dan orang-orang di sekitar kita biasa kan mengomentarinya itu negatif semua, kayak mana sih? Kayak gitu ya pertanyaannya kan? Iya, kurang lebih begitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, Bro Ahmad Mawardi ya. Sekarang itu nggak usah pentingin orang. Serius. Mentingin orang itu nggak ada habis ya. Dan sekarang yang kita temuin sehari aja udah berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Gitu. Dan ini tentang pengalaman pribadi. Ini mungkin nanti hampir sama ya. Dulu itu gue pernah buka kedai, ya kan. Basic gue itu elektro, tapi gue pengen buka kedai kopi. Jadi ya anggap aja kedai atau kafe gitu kan di sini. Itu orang-orang melihatnya kayak apa ya? Kayak wah nggak mungkin gitu, wah nggak bisa, wah itu aneh, itu udah jauh dari jalur dan segala macam, bahkan dari keluarga sendiri bilang seperti itu.
Ya udah. Bahkan keluarga sendiri aja bertentang. Keluarga sendiri aja kita sampai debat kok tentang itu. Ya ini passion gue. Passion gue gimana caranya gue ketemu sama anak-anak nongkrong. Bukan sembarang nongkrong. Tapi kita ngobrolin banyak hal juga di sana. Yang jelas bukan tentang untuk pribadi sendiri atau cuma untuk gue malu enggak. Tapi untuk semua juga kadang kita bahas di sana. Intinya seperti itu. Dan ternyata setelah ngotot seperti itu, artinya setelah kayak udah paling hebat banget, gue ngotot, gue bakal tetap jalanin. Itu orang ngomong apa, kalian ngomong apa, dan segala macam gue tetap jalanin. Hasilnya apa teman-teman coba? Gagal. Jadi gue tutup baru setengah tahun jalan, tutup. Dan orang-orang nambah tertawa. Pasti. Orang-orang pasti nambah tertawa. Ngeliat itu semua, pasti mereka senang. Ya mungkin di otak mereka, di pikiran mereka, udah gue tebak apa, lihat tuh kan. Mana bisa Jespen seperti itu, mana bisa. Mana bisa Jespen ngejalan itu, mana bisa. Seperti itu. Dan sekarang setelah gagal di sana, kalau semisal teman-teman di sini ada yang bertanya, kalau teman-teman di sini, maksudnya teman-teman saya dari lingkungan di sini dan segala macam itu, banyak yang tanya, kapok gak sih? Dan di sini teman-teman yang di webinar ini, kalau ada yang tanya, kapok gak sih? Duh. Jawabannya enggak sama sekali. Besok gue bakal coba lagi. Tunggu. Sekarang gue belum siap. Tunggu. Nah untuk Bro Ahmad tadi, Bro Ahmad Mawardi ya. Intinya sekarang itu kadang kita nggak mikirin orang itu udah ribet. Udah banyak banget yang kita pikirin. Udah. Jadi kayak kita kehilangan jati diri aja. Kayak kita punya raga, kita punya pikiran, kita punya semua hal, kita punya waktu dan segala macam. Mikirin orang tuh nggak ada habisnya. Tahu-tahu ya apa ya, tiba-tiba merenung. Kalau cowok yang mungkin ngopi, ngerokok gitu kan, tahu-tahu baru sadar gitu. Udah berapa lama gue ngikutin omongan orang? Hasilnya apa? Apa dengan cara gue ngikutin omongan orang gue bisa berhasil juga? Nah terus kayak mana? Gue ngikutin omongan orang gak berhasil, gue ngikutin diri gue sendiri gak berhasil. Terus kayak mana? Walaupun gak berhasil ngikutin diri sendiri, setidaknya gue cukup puas. Kenapa? Lu hidup cuma satu kali. Dan lu gak pernah coba apa yang diri lu mau. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Dibandingkan lu hidup lama, hidup 1000 tahun, tapi lu ngikutin orang. Bagi gue seperti suara itu. Suara sedan gak sih? Bagi gue seperti itu. Gimana? Selamat Muardi. Gak ngerti bahasa dia. Halo. Gimana Pak Ahmad Mawardi dari penjelasan Pak Abdi tadi? Ya Pak moderator bisa diterima sih, mudah sekali. Ternyata yang memang kita harus bersikap yang kata Pak narasumber tadi bicarakan. Ya saya sudah mengerti Pak moderator. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Mawardi. Selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan yang kedua dari dia ngetik katanya biar saya yang bacakan. Untuk melakukan fashion. Gitu. Nah, maksud dari pertanyaan ini begini Pak, bagaimana sih dia ini mengikuti fashion, tapi fashion yang dia ikuti itu dianggap orang lain itu selalu berlebihan.
Nah, dia mau bertanya ini, apakah dia sebagai yang pengikuti fashion ini yang memang berlebihan, atau orang yang melihat dia ini yang salah tentang fashion itu? Gitu kira-kira Pak. Gitu dong. Bisa dimengerti Pak? Aman. Oke. Aman. Oke. Balik lagi ya. Ternyata banyak masalahnya di sini seputar orang lain. Iya. Netizen, ya orang bilangnya kayak gitu. Gila, kita bukan siapa-siapa aja banyak netizen yang Iya. jadi ini sih ya. Karena hari ini tuh Pak, mereka netizen itu julidnya luar biasa kata mereka. Makanya mereka ini bertanya gimana sih cara saya ini menghindari netizen ini gitu Pak. Julidnya luar biasa. Oke. Ya gimana Pak? Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, cuman mungkin lebih sharing lagi teman-teman. Di sini jelas kalau saya bilang di sini yang lebay itu orang yang komentarnya. Halo. Gimana? Bisa dilanjut tadi suara? Suaranya ada. Halo Pak Abdi. Halo. Gimana? Ada nggak suaranya? Gimana? Halo. Gimana nih? Halo. Sepertinya moderator seperti pemateri terputus sinyalnya. Halo Pak Abdi. Halo. Ada suaranya enggak katanya? Enggak kedengeran Pak. Halo. Ada Di sini enggak kedengeran. Masih belum. Halo Pak. Ya. Nah baru jelas. Baru jelas. Udah ada. Oke udah ada. Oke, kita lanjut ya. Udah biasa teman-teman. Makanya kemarin waktu teman-teman dari otak kanan mau ngadain acara kayak gini, kemarin sebelumnya gua kasih masukan juga kalau ngadain acara untuk sharing dan segala macam online kayak gini, request ini. Ya halo. Suara narasumber jelas ya? Gimana? Halo Pak. Ya halo. Halo. Kayaknya suaranya agak ini deh, nggak kedengeran. Halo. Sekarang sudah ada belum? Halo Pak. Oke, Halo. Bagi koneksinya Pak. Halo Pak Abdi. Pak. Halo. Suaranya terputus kayaknya Pak. Terputus-putus. Ya sebentar ya. Coba cek sound. Cek sound. Halo Oke, Pak. Udah ada ya? Udah ada belum? Sekarang nggak ada ya? Ini udah agak jelas. Tadi sama sekali nggak ada. Oke. Oke, supaya nggak. Oke. Coba kita lanjutin dengan pertanyaan tadi diulang coba. Baru nanti kita udah terputus ya. Ya intinya pertanyaan dari Joka Endo ini bagaimana sih saat saya mengikuti pasti ada aja yang komentari fashion saya ini gitu kan.
berlebihan lah, beginilah. Sebenarnya inti daripada yang salah itu siapa? Sayakah yang mengikuti fashion itu terlalu berlebihan atau orang-orang yang julid pada saya ini? Gitu. Itu kira-kira. Jelas yang salah kalau menurut saya, menurut saya itu tetap orang lain lah. Kan begitu. Kita sih memang mungkin udah sering dengar kan penonton Indonesia kenal sama suara-suara. Mereka nggak tahu ngerasainnya lu main di lapangan, lu ngelakuin sesuatu di bidang fashion udah segala macam. Entah lu luka, entah lu capek, entah apa yang ada di otak lu segala macam, mereka nggak tahu. Dan memang udah biasa banget dari kapanpun itu memang udah biasa banget kalau fashion itu dianggap sampah bagi orang yang sampah tadi. Kalau gue langsung aja gue ngomongnya kayak gitu. Orang yang ngerti fashion pasti bilangnya fashion itu sampah. Fashion itu nggak penting. Jelas. Kenapa kok orang sekarang asumsinya seperti fashion nggak penting? Kenapa? Orang zaman sekarang ini perlu dibahas juga karena sebelumnya juga gue baru ngobrol dengan teman-teman sebelah juga tentang hal ini. Jadi sekarang yang lebih mengerikan itu kepalsuan dunia. Artinya apa? Orang dengan berbagai macam topeng memaksa dirinya untuk diterima di lingkungannya. Contohnya misal apa? Lingkungannya anak-anak hits dan segala macam, padahal di kampungan. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia maksa untuk jadi diri orang lain supaya dia diterima di situ. Karena konsep untuk diterima dalam lingkungan adalah sama. Kalau lu berbeda, mau itu baik atau jelek, positif atau negatif, lu pasti ditendang orang-orang lingkungan. Karena lu beda. Itu. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Gak usah didengerin, tetap aja fokus gitu. Tapi perlu diketahui juga teman-teman. Menjalani passion itu kan butuh proses. Tadi ada ya di slide-nya tadi kata proses gitu. Menjalani passion itu nggak instan. Menjalani passion itu butuh proses. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang tahu juga kan. Orang-orang di sana yang sukses menjalani sesuai dengan passion mereka. Bisa dibilang mereka itu berapa lama untuk menggeluti bidang tersebut baru ada hasilnya. Nah sedangkan kita teman-teman yang dari basicnya aja kita butuh asupan, kita butuh supply dan segala macam. Memang kalau kita fokus di fashion aja itu kayaknya bahaya juga untuk kita. Kecuali kalau memang kita dititipin warisan dari keluarga ya kan, tidur aja saldo ATM itu ngisi gitu, it's okay, nggak usah gitu, ya udah fokus aja di fashion satu, fokus di fashion. Tapi kalau ternyata kita tidur aja makan malah nambah utang, nambah banyak utang, ya udah teman-teman dulu di fashion, sembari kerja. Teman-teman kerja jam berapa sampai jam berapa, habis itu istirahat, habis itu di fashion. Itu kalau yang gue pelajarin kayak gitu. Gue juga ikut seminar tentang fashion juga seperti itu. Ya, teman-teman bisa diterima itu tadi. Oke. Jadi seperti itu ya Bang ya kira-kira ya. Perihal yang tadi itu berarti kayak kasihkan bang aja deh daripada pak juga. Oh gitu. Oke, abang aja berarti ya. Abang aja. Oke, siap. Jadi intinya fashion ini kita terus aja ya, nggak usah ngomongin apa kata orang lain ya kan. Jadi intinya kita yang ngejalanin ya toh ya udah sih nggak usah dengerin omongan orang lain. Pasti walaupun kita benar ya kan, pasti ada aja mulut-mulut julid itu yang mesti ngomongin. Kira-kira begitu ya. Benar. Oke. Nah ini ada lagi Bang. Harus ada terus ya udah. Karena kita live, ya karena kita live di YouTube juga ada beberapa penanya. Dia nanya nih,
mengenai gimana sih Kak, dia ini baru lulus SMA nih, lulus SMA, dia gimana sih Kak, apakah keputusan saya ini kan baru lulus SMA, tuntutan orang tua itu menyuruh saya untuk kuliah, tapi saya katanya nggak pengen kuliah, saya pengen lebih ngembangin keahlian saya, kata dia. Saya pengen, nah kebetulan keahlian dia ini dia bisa ngelukis. Saya pengen jadi pelukis, tapi orang tua saya lebih nyuruh saya ke kuliah dan nggak ngizinin saya loh untuk mengembangkan bakat saya yang ada. Gimana? Apakah saya harus tetap ataukah saya harus memilih kuliah? Gitu. Yang kayak gini udah ratusan kali gue bahas. Serius, yang kayak gini udah ratusan kali gue bahas. Ya. Jadi ya udahlah. Apa ya? Justru malah kayak aduh, kayak gini aja pertanyaannya gitu. Ya. Kuliah itu nggak jamin sukses. Serius, walaupun gue kuliah, walaupun gue masih punya keinginan, gue pengen lanjut kuliah sampai gue mentok. Gue harus pengen lanjut kuliah lagi, S2, S3, dan selanjutnya. Bahkan mungkin kalau udah S3, gue pengen nyari jurusan lain lagi. Gitu, gue masih pengen itu. Tapi gue di sini bisa bilang, kuliah itu nggak jamin sukses. Itu aja. Lah kenapa? Kalau nggak jamin sukses, kenapa orang banyak banget yang kuliah ikut-ikutan? Ikut-ikutan aja, gaya-gayaan aja. Makanya itu sekarang, di era sekarang ini orang-orang tuh lebih banyak formalitasnya. Kalau nggak kuliah, ntar dibilang apa ya, ntar nggak diterima di lingkungannya, ntar sulit mendapatkan pekerjaan, ntar nganggur. Ya udah lulus ya udah wisuda, itu banyak yang nganggur Pak. Sedangkan yang nggak kuliah itu banyak yang lebih sukses, belum banyak kok. Jadi jangan keliru teman-teman. Kenapa? Oke, kita lurusin ya teman-teman ya. Kita lurusin. Yang nggak kuliah bisa sukses. Itu kenapa? Karena dia menggeluti bidang tertentu. Makanya perbedaan pendidikan kita dengan pendidikan luar sana. Orang luar sana, orang barat sana, kalau kemarin pas gue baca-baca, gue lihat-lihat, gue nggak pernah sana ya. Jadi gue lihat maksudnya. Di sana itu anaknya lebih dikhususin, bukan di sekolahin atau di kuliah, bukan. Orang tuanya lihat anak ini bakatnya apa, anak ini potensinya apa, kemudian anaknya disuruh ikut kursus sampai matang dia, sudah serah lu mau ngapain. Kita enggak, anaknya suka melukis, dipaksa pinter fisika, dipaksa pinter apa lagi ya, matematika. Pokoknya kalau matematika nilai jelek, orang tuanya marah-marah dan segala macam. Itu hal yang wajar karena anaknya nggak suka. Gitu. Jadi jangan nyuruh monyet berenang sama ikan. Jelas jagoan ikan. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya. Jelas gitu loh. Ikan juga kalau disuruh manjat pohon dia nggak bisa. Tapi kalau ikan disuruh berenang dia jago. Kayak gitu pun diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Kita punya potensi semua masing-masing. Kita semua punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kita punya passion kita masing-masing. Jadi jangan keliru gitu loh. Jangan keliru, jangan termakan dengan mindset kuno lah. Baik gue itu mindset kuno. Kenapa ya kayak gitu lah. Harus kuliah. Kalau nggak kuliah nggak sukses segala macam. Bullshit tuh. Jadi untuk tadi yang nanya harus kuliah dan segala macam, di sini gue mau bilang kuliah nggak jamin sukses. Terus gimana ngadepin orang tua lu segala macam, menjelasin baik-baik. Pak, Bu, saya itu passionnya di sini, saya itu senangnya di sini. Kalau saya menjalani hal yang bukan saya senangi atau hal yang nggak saya senangi, Ibu Bapak siap nggak terima hasilnya? Maksudnya jangan sampai ada kata membantah ya. Jangan sampai ada kata membantah. Karena di sini saya ngalamin. Saya lagi ya, gue ngalamin. Dimana gue dulu waktu lulus SMP, gue pengennya setelah SMP itu masuk apa?
Tapi gue disuruh masuk apa? Akhirnya apa? Berantakan. Setelah gue lulus SMA, gue bilang sama orang tua gue, oh, kemarin SMA, itu gue sudah berantakan. Hasilnya benar-benar malu-maluin. Kacau. Tolong, ini waktu gue mau kuliah, sesuai dengan pilihan gue. Beda jauh. Hasilnya beda jauh. Bahkan mereka bisa tersenyum karena apa? Karena mereka mungkin nggak ngeluarin uang SPP. Karena uang SPP-nya sudah ditanggung beasiswa dari kampus maupun dari pemerintah. Dan itu hasil dari apa yang gue sukain gitu. Apa yang gue sukain, gue ikutin lomba. Kebetulan menang, gue dikasih beasiswa. Gue laporan ke orang tua, gue sebagai SPP dan ditanggung. Akhirnya mereka tersenyum juga. Gitu. Jadi tolong jelasin ke orang tuanya baik-baik ya. Jangan sampai ada kata-kata bantah. Gitu aja. Oke. Ya. Begitu untuk yang nanya di live Facebook, di live Facebook, di live YouTube. Oke, buat partisipan yang lainnya kalau rekan-rekan pengen nanya ya silakan. Saya kalau nggak ada, silakan. Ya. Apa kalau memang nggak ada yang nanya, kita lanjut lagi next. Nanti kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Gitu aja kayaknya, Bang. Kita lanjut dulu. Lanjut lagi. Oh. Masih ada. Kita sebentar, saya cek dulu ya. Sepertinya kita lanjut aja dulu, Bang. Dilanjut. Nanti kita buka lagi sesi tanya jawabnya karena kan tadi materinya belum selesai, baru sampai sukses atau gagal, belum selanjutnya. Oke. Kita masuk ke sukses atau gagal, lebih ke menyikapi sukses atau gagal. Intinya kalau gagal, selagi lu belum mati, maaf ya bahasanya, kalau udah makin akrab ini ya kayak gini, karena gue juga lebih suka ngobrolnya kayak gini. Di seminar pun, walaupun seminar formal juga, gue biasanya izin ke audiens segala macam. Kalau bahasa yang gue pakai itu bahasa yang lebih dekat lah. Cuma gue ngomong panjang lebar kalau bahasa gue gak nyuci sama orang-orang. Jadi pas kita gagal ya, gue gak setuju sama kata gagal. Yang ada pas kita belajar itu. Gue agak terganggu dengan kata gagal. Kenapa? Kayak udah ngejat saja, kayak udah gak ada harapan aja gitu. Padahal di sini aneh, orang-orang aneh. Ini kadang tuh penyakitnya orang-orang gitu. Sebenarnya udah yakin segala macam, udah kuat, udah cukup hebat, udah cukup keren, kuat segala macam. Tapi akhirnya lu jatuh, lemah, nggak tahu mau kemana lagi gara-gara orang lain. Makanya tolong banget difilter, orang lain difilter gitu. Ketika lu gagal dalam tanda kutip itu tadi, lu gak gagal, lu cuma lagi belajar, dan memang lo harus belajar lagi, itu aja. Bagi orang memang gagal, orang lain ya udah terserah, dia mereka mau bilang apa, mereka mau bilang lu gagal segala macam, ya udah, biarin aja. Yang penting lu gak berhenti gitu. Jangan sampai lu dibilang gagal, lu nerima kalau lu orang gagal dan udah gitu, lu nyerah gitu aja, nggak ada action apa-apa, nggak ada usaha apa-apa, udah. Ketika lu gagal nih, gue sekarang lagi gagal serius. Jadi yang gue lakukan itu tiap hari introspeksi, apa yang gue udah lakuin, kok bisa gue kayak gini, apa yang belum gue lakuin, apa yang udah gue lakuin, apa yang belum gue lakuin, apa yang harus gue lakuin itu. Berat banget, susah banget. Pernah sampai separah apa? Parah banget, itu aja. Tapi jangan sampai kehilangan harapan gitu. Ketika lu gagal, dan tanda kutip tadi, tolong jangan pernah hilang harapan. Lu kan pasti pernah ngehalu, gue yakin lu pasti pernah ngehalu. Gue besok pengen punya rumah kayak gini. Gue besok pengen punya ini, pengen punya itu. Entah kendaraan kayak apa yang lu punya, roda 2, roda 4, 6, atau yang nggak pakai roda. Helikopter misal.
pasti lu pernah kayak gitu. Lu pas ngebayangin itu, kalau memang lu nggak pernah ngebayangin itu, sekarang bayangin. Pas lu punya hal-hal itu, punya semua itu gitu. Lu bahagia dengan orang-orang lu, dengan semua apa yang lu miliki, karir lu, kemudian aset-aset lu, segala macam. Pasti lu senang. Pasti lu senyum. Gitu. Nah, ketika lu gagal, jangan sampai kehilangan harapan, ingat lagi semua itu. Lu masih dikasih waktu. Bagi gua, orang bisa dibilang gagal ketika apa yang dilakuin gak ada hasilnya apa-apa, terus besoknya dia mati. Itu gagal. Benar-benar gagal. Ini orang masih muda udah dibilang gagal. Oke, umur kita memang gak ada yang tahu. Dan begitu juga orang lain itu gak ada yang tahu. Umur kita itu orang lain gak tahu, kita dia gak tahu apa di orang lain. Gitu. Jadi selama dikasih waktu, selama masih ada umur, masih ada waktu, ya udah terusin. Lu belum gagal. Lu belum nyentuh garis finish. Sekarang oke, lu tertinggal. Bisa jadi seperti itu. Teman-teman lu udah banyak yang sukses. Teman-teman lu kelihatannya ya, gue dalam tanda kutip, kelihatannya bahagia. Lu ngeliat postingannya, lu ngeliat sosmednya, kelihatannya mereka bahagia. Dan lu anggap mereka bahagia. Ya sudah, kita anggap sekarang mereka bahagia. Mereka ada di depan kita di belakang. Jangan berhenti, gue minta jangan berhenti. Terusin, siapa tahu pas udah mau di garis finish mereka mati duluan, mereka ternyata jatuh duluan, akhirnya lu balas. Tapi kalau di tengah jalan lu berhenti, ya lama-lama lu yang gue bunuh. Itu ya kalau untuk gagal ya. Kemudian apa nih? Udah kita stop sampai di gagal ini. Besok nextnya berhasil. Waktu kita menyikapi berhasil atau sukses atau bagaimana nih? Pak Moderator. Halo Pak Moderator. Nah, Pak Moderator ini. Ya, halo. Oke. Ya itu tadi tentang gagal Pak. Ya. Nah, terus Bang, ini nih. Ya, gimana? Ya jangan panggil saya Bapak juga, kayaknya kurang akrab kita ini. Oke bro, gimana bro? Oke Bang, gini Bang. Di sini ada penanya lagi nih di chat, kolom chat ini. Ini orangnya dari banyak nanya ya, gue seneng. Dari Ahmad Maulana. Sepenting apa sih fashion itu untuk diri kita? Gitu. Kenapa sih? Ya intinya passion itu penting nggak sih buat diri kita? Seberapa pentingnya gitu? Kira-kira begitu. Apakah penting banget atau penting nggak sih? Apa enggak? Itu aja. Iya. Untuk sekarang sementara itu aja dulu. Oke, ini bro. Tadi siapa yang nanya? Bro Ahmad Maulana ya? Iya. Oke bro. Penting nggak sih? Terus apa lagi satu ya? Penting nggak sih? Kemudian? Ya intinya satu pertanyaan, penting nggak sih fashion itu untuk diri kita? Kalau penting, seberapa pentingnya? Apakah sangat penting banget atau biasa-biasa aja? Kira-kira. Sip. Sebenarnya lu nggak mau pakai fashion juga ya udah nggak usah gitu. Ya udah, lu ikut aja kayak orang kebanyakan. Kalau gue ngeliat dunia itu ada ada dua kelompok. Satu orang yang ngikutin mengalir aja. Oke, ada dua kelompok kayaknya tadi gue balik lagi. Ada dua kelompok. Gue ngeliat di dunia ini ada dua kelompok. Kelompok pengikut. Artinya orang-orang banyaknya kayak mana ya udah diikut aja. Satu lagi orang yang pengen punya makna. Dia sadar dia hidupnya cuma satu kali. Dia sadar besok dia punya putra putri. Dia sadar besok dia bakal jadi orang yang dimuliakan, yang akan mengajarkan hal-hal positif. Artinya hidupnya bermakna. Kalau orang yang cuma sekedar menjalani hidup, kalau cuma orang yang sekedar ikut-ikutan orang lain aja, orang lainnya kayak banyaknya kayak mana ya udah deh gue ikutnya kayak gitu.
Itu tanpa passion kayak gitu. Mereka hidup bro. Mereka bahagia, senang. Tapi coba lu tanya, hidup lu kayak mana? Lu besok mati nih. Cerita lu, pantas gak sih diceritain? Atau malah ketika orang dengar cerita lu, kira-kira orang responnya bakal kayak mana? Atau malah besok lu punya anak segala macam, anak-anak lu tanya tentang cita-cita, karena lu selalu ngejenjelin anak-anak lu tentang cita-cita, besok kalau sudah besar harus jadi kayak gini ya, bisa biar jadi kayak gini, ini segala macam, segala macam. Begitu anaknya tanya ke bapaknya, ke orang tuanya, cita-cita bapak apa? Bisa jawab lo. Kalau nggak bisa jawab berarti lo nggak bermakna gitu. Itu kalau orang yang passion. Kalau orang yang mengikuti passion, kan jaminan untuk dia itu hidupnya lebih mudah. Susah iya. Lah kalau gitu passion itu nyiksa tuh. Ya nggak nyiksa juga gitu. Sesuatu yang berharga memang harus dengan perjuangan dong. Tapi lu cukup bangga dengan diri lu. Karena apa? Selama lu hidup ada yang berjuang. Lu nggak pengen kayak kebanyakan orang di luar sana. Lu punya komit dalam hidup lu, kalau diri lu harus bermakna. Hidup lu harus punya cerita. Gak cuma yang gitu-gitu aja gitu. Oke, gitu. Itu. Oke. Jadi, oke, bentar. Ya. Gak tanpa passion pun is okay, lu gak masalah gitu. Lu bakal tetap. Tapi mohon maaf, hidup lu bakal bagi kelompok orang yang ikuti tentang passion, lu ya udah orangnya biasa aja. Lu nggak pantas bercerita, lu nggak pantas ngomong tentang masa depan, lu nggak pantas ngomong tentang cita-cita dengan anak lu. Jadi lu besok kalau punya anak, lu udah nggak usah ngomong cita-cita tentang anak lu daripada lu besok ditanya sama anak lu tentang cita-cita lu apa, mampus. Itu aja ya. Oke. Gitu. Oke. Gua tajam nggak sih, bro? Tajam, Bang. Oke. Gue minta jangan ada baperan ya. Ya, nggak ada. Tenang aja, Bang. Aman terkendali. Okay. Nggak ada yang baper. Tenang, gue ngalamin peran nih. Oke, gitu bro. Ahmad Maulana, gimana kira-kira? Bro Ahmad. Gue pengen ada yang debat deh. Jadi kalau gue jawab itu ada yang nggak terima gitu, gue pengen. Belum ada bang. Mungkin nanti belum dia. Oke. Oke. Kayaknya dilanjut dulu bang materinya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ada yang ngasih pertanyaan dijawab lagi, begitu aja kayaknya. Okay. Gimana kira-kira bang? Yo boleh, gue mau ikut aja, gue mau ikut moderator aja. Boleh. Ada siap. Yang paling asik itu bang tentang kegagalan itu. Gregetnya itu udah gila. Karena banyak orang gagal frustasi itu bagi gue lucu gitu. Karena gue udah ngalamin itu dan mungkin sedang ngalamin itu. Bukan udah tapi sedang ngalamin. Oke, sekarang kita bahas tentang kebalikannya dari gagal yang mana semua orang pengen dapetin ini. Mencapai titik itu ya. Sukses. Agak geli kalau ngomong sukses. Bener. Banyak orang yang keliru tuh, serius. Pakai baju bagusnya. Gue pakai baju bagus. Terus gue naik mobil. Gue dibilang sukses bro. Sukses. Mereka nggak tahu mobil itu tinggi. Iya. Baru tahu. Dan itu cuma satu-satunya baju yang gue punya. Orang kayak senang-senang aja.
Iya. Sukses. Wih, gila. Sekarang gue pakai aksesoris KW ya. Abdi, Sukses. Pak Abdi. Halo. Ini siapa sih? Oke, Pak. Ya, gimana Pak Boni? Tolong yang sopan ya. Iya, Pak. Tolong minta izin sama moderator dong. Gimana jadi ngomong nggak? Ngopi dulu, Pak. Ini, aduh. Oke, Oke, kita lanjut aja ya. Skip aja ya. Oke, lanjut. Oke, Pak Boni Lendi tuh tolong untuk mikrofonnya dimatiin. Ganggu. Langsung. Oke, jadi kita lanjut. Wah, benar-benar ganggu nih orang. Sukses itu tadi ya. Jangan ketipu. Iya. Oke. Orang yang sukses, walaupun gue belum sukses, tapi gue masih belajar tentang sukses kayak apa dan segala macam. Ternyata bagi orang yang benar-benar sukses itu nggak one shot. One shot, ngerti nggak sih maksudnya one shot itu satu kali jepret gitu, sukses tiba-tiba. Langsung sukses ya. Tiba-tiba gue punya rumah gede gitu kan, punya mobil hypercar gitu kan, banyak jejer gitu kan. Gue punya apa aja dan segala macem, saldo gue nggak habis dan segala macem, karir gue keren, apa yang gue pakai itu semua yang mahal, kayaknya kalau murah dikit itu langsung alergi, gitu kan? Gak kayak gitu. Setelah gue cari tahu, setelah gue belajar dan segala macem, gue tanya juga, ternyata sukses ini satu benar. Jadi ada kaitan sama proses. Sekarang lu pengen apa? Gitu. Sekarang lu pengen apa? Lu ada di tahap apa sekarang? Tahap 0. Artinya kalau lu 0 besok lu harus dari kerjaan lu kan. Artinya kerjaan lu besok mau apa lagi kan? Apalagi gitu. Nah, sukses itu yang dimaksud dengan sukses gak WhatsApp itu, ketika lu lagi 0 nih ya, lu gak nyusahin orang, itu udah sukses. Ingat, proses, step by step. Ketika lu gak bisa orang itu udah sukses. Atau ketika lu 0, ketika lu pengangguran, tapi lu masih bermanfaat untuk orang lain, lu orang sukses. Yang baru-baru masuk itu, kita lanjut lagi. Ya. Tahapan selanjutnya. Oke, lu dari 0, kemudian lu melamar kerjaan. Ketika lu diterima di perusahaan tersebut, lu sukses. Terus lu jadi sampai lu diterima jadi karyawan tetap, sampai nanti gaji lu naik, lu dikasih jabatan, sampai lu akhirnya punya rumah, walaupun rumah lu belum gede-gede amat, sampai lu akhirnya kebeli motor, baru nanti kebeli yang di atasnya motor dan segala macam. Itu step by step gitu. Jadi sukses itu banyak orang yang keliru one shot gitu. Jadi gue kadang agak geli juga, agak gregetan sama orang yang nggak ada syukurnya gitu. Kerjaan udah ada, gaji gede, karyawan tetap, masih aja nganggur gitu, masih aja kayak kayak banyak frustrasinya gitu, banyak stresnya gitu. Ini orang terus ngerengek gitu, kapan ya gue sukses, yang ketemu orangnya ini kan gue jendolin aja kepalanya. Orang kayak gini nggak serius, jadi kayak nggak ada syukur ya. Inilah makanya orang nggak ngerti tentang ya itu tadi ya, konsep-konsep itu tadi, step by step itu kan kayak gini. Coba bro, ini kan kita ngomong sukses, lu nggak bakal pernah ngerasain sukses kalau lu nggak pernah bersyukur. Itu satu. Oke. Syukur itu nggak usah besar kok, nggak usah nunggu. Lu bakal bersyukur ketika lu udah punya rumah sendiri, nggak usah, jangan kayak gitu. Lu bersyukur aja, lu sekarang masih bisa jalan dengan normal, masih bisa nafas tanpa pakai selang oksigen, masih bisa lihat, denger, ngomong, masih bisa ketemu dengan orang-orang yang ada sekeliling lu. Syukurnya satu itu dulu. Syukurnya yang lainnya di segala macam. Lu ngomongin sukses, tapi lu nggak ada syukurnya percuma.
besok lu udah punya kerjaan atau lu udah buka usaha, udah punya rumah, punya ide segala macam, kalau lu gak ada sebetulnya lu gak bakal ngerasain sukses. Gue orang gagal, gue pengangguran, gue sampai sekarang belum ada maksudnya kerjaan tetap dan segala macam, gue masih freelance dan segala macam, tapi gue ngerasa gue sukses kok. Kenapa? Gue posisi lagi gagal, gue posisi baru bangkrut dan segala macam, tapi gue masih bisa berbagi dengan teman-teman, masih bisa berbagi dengan orang-orang lain. Gue udah senang gitu. Dan satu yang jangan pernah ngerasa lu paling menderita sendiri. Itu lagi deh. Banyak orang ketika dia gagal atau dia nggak mensyukuri sesuatu yang udah dikasih dengan dia ngerasa udah kayak paling dijahatin gitu. Dia ngerasa udah kayak paling menderita dan segala macam. Jangan seperti itu. Masih banyak orang yang lainnya. Gimana lu mau ngomongin sukses? Kalau lu aja pikiran lu, wawasan lu, otak lu dulu masih sempit. Lu nggak berkembang. Nah ya gitu dulu. Gitu. Tolong disambung dengan pertanyaan-pertanyaan biar bisa meluas deh. Bagaimana itu? Oke, ini Bang, itu ada di chat tuh dari Jesse, narasumber apa kabar? Katanya. Gitu. Alhamdulillah baik. Guys. Ini mana? Hai, narasumber apa kabar? Halo, Jesse Malika. Sepertinya saya mengenal Anda. Iya. Oke. Nanti Oke. aja ya, DM aja ya. Asik. Oke, Bang, berbicara tentang sukses nih ya. Berbicara tentang moderator sukses. juga boleh nanya loh. Oh, boleh ya? Oke, gua nih sekarang nih nanya nih. Harus. Berbicara tentang sukses nih, Bang. Sebagian orang stigma orang yang ada hari ini kan yang benar kata Abang, sukses itu diidentikan dengan mobil mewah, dia punya jas, pakai jas kemana-mana pakai jas, dia punya rumah mewah, ya walaupun nggak tahu rumah itu hasil kredit ya kan, itu orang-orang hari ini melihatnya itu dari tampilan saja gitu kan. Nah kita nih sebagai yang hari ini pemuda-pemuda yang muda-muda ini bagaimana sih cara merubah pola pikir yang sudah tertanam seperti itu di masyarakat supaya yang benar kata Abang tadi, sukses itu nggak cuman itu loh, banyak hal-hal sukses yang lainnya gitu. Itu ya kira-kira Bang. Oke, lu udah gila. Kenapa gue bilang gila? Lu mau nutup mulut orang, lu udah gila. Lu gak bakal bisa nutup mulut orang, nutup mulut omongan orang. Terus lu harus bisa mengatur omongan orang itu kayak mana sih biar enak lu denger gitu kan segala macam. Lu gak bakal bisa. Gue sekarang pahit-pahitan aja. Ketika lu dibilang sukses, omongan orang tuh enak-enak aja. Mungkin ada yang nyinyir, mungkin. Tapi ketika lu, ya kita anggap aja sukses gitu, anggap aja lu berduit gitu. Banyak banget yang lu saudaranya, lu ini segala macam gitu. Iya. Dan ketika belum ada di titik itu, lu pengen omongan orang-orang enak. Ngintip lu gila. Gak usah, gak ada cara untuk itu semua. Udah, fokus aja. Yang penting tanamin dalam diri lo harus tetap jadi orang yang bermanfaat. Lo jangan pernah kehilangan bersyukur itu satu. Soal ibadah dan segala macam gua serahin nama pribadi masing-masing ya. Yang jelas lo harus tetap bersyukur, lo harus tetap jadi orang yang bermanfaat. Terus lo harus tetap jadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang baik. Gua sekarang enggak baik. Gue mungkin masih banyak melakukan kesalahan dan segala macam, tapi gue gak pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Gitu maksudnya. Kemudian yang terakhir, lu jangan pernah ngerugiin orang lain. Terus aja lakuin itu gitu. Jangan pernah pedulin omongan orang dan segala macamnya, gak usah. Lu fokus aja tadi, jangan lupa bersyukur, terus menjadi orang yang bermanfaat, terus selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik.
dan lu jangan pernah ngerugiin orang lain. Itu aja. Lu boleh ngelakuin apa aja, tapi jangan pernah ngerugiin orang lain. Artinya apa? Lu bebas mengekspresikan apa aja yang lu mau, tapi selalu jangan merugikan orang lain. Itu aja, hidup lu bakal bahagia. Insya Allah lu bakal sukses. Oke. Gitu Bang ya. Berarti yang orang-orang yang hari ini mau menutup omongan orang itu orang gila berarti ya. Gila. Orang-orang gila. Gak ada caranya. Gak ada caranya. Begitu. Oke, yang lain gimana? Kayaknya di chat ini banyak nih. Ayolah. Tanya. Ayo dong. Ayo Pak. Ayo. Sebentar. Ini gua nunggu loh. Sebentar, gua cek dulu Bang ya. Kayaknya ada nih beberapa pertanyaan di live YouTube. View screen. Oke, sebentar. Oke. Nah, Bang, gua lagi deh. Nih perihal gua tertarik nih mengenai sukses. Jadi gimana sih, Bang? Cara lu ini berbicara tentang orang tua ya. Gua berbicara tentang orang tua yang pengen yang pengen anaknya itu sukses. Dalam artian orang tua itu adalah dia kerja sebagai pegawai negeri, ya kan? Sebagai pegawai negeri. Ya, mindset orang tua itu seperti itu. Sedangkan anaknya ini nggak tertarik ke arah sana. Dia lebih ke arah dia pengen ngikutin jati diri dia sendiri terus. Tapi kan namanya anak ya, dengan orang tua itu gak bisa melawan. Gua banyak Bang nemuin kasus-kasus kayak gini yang mana anaknya ini ngerasa terkekang dan akhirnya banyak kasus ya ada yang kabur, entah dia kabur dari rumah terus dia ngelawan gitu kan, karena menurut dia gak ini gitu kan. Dia diarahin di situ, lu tuh kalau sukses kalau lu itu udah jadi PNS katanya. Kalau lu belum jadi PNS, lu belum sukses katanya. Nah, gimana sih Bang cara ngasih pengertian, terutama kepada orang tuanya, kemudian ke si anak ini, supaya si anak ini ya nggak ngerasa terbebani lah dengan apa itu namanya tekanan-tekanan dari orang tuanya. Gitu. Oke, gitu. Ya, kira-kira begitu. Percaya gak percaya, apa yang lu tanya itu kayak lu nyindir gua. Iya, masa iya Bang? Lu kayak nyindir gua. Makanya gua apa? Gak beres gitu. Gak beres. Tapi emang iya Bang. Gini. Gua pernah cerita. Gimana? Gini. Gua pernah dulu lagi julukin suatu bidang. Dan gaji gue itu udah mulai profit, itu udah mulai ada cabang-cabangnya. Tiba-tiba orang tua gue marah-marah sama gue, ngomong sama gue, akhirnya marah-marah sama gue karena gue harus disuruh daftar PNS. Gitu. Padahal dia dulu udah gue tekenin gue ngomong gitu, PNS. Gue nggak mau kerja, gue berseragam, gue nggak mau, gue diatur-atur, gue pengen, gue nikmatin hidup gue. Artinya apa? Gue suka ngumpul sama keluarga gue suka ngumpul dengan teman-teman gue. Dan di saat gue ngumpul, di saat gue pergi, itu nggak membatasi semua. Itu pertama konsep gue seperti itu. Makanya gue pengen banget jadi entrepreneur itu.
gue ambisi gue di situ. Jadi gue cerita, gue pernah lagi gelutin itu semua, tapi gue dipaksa harus daftar PNS. Akhirnya gue tinggalin itu semua, dan gue bilang sama keluarga gue bilang, apapun hasilnya, kan nggak punya hak untuk marah. Gue tetap belajar, gue tetap berusaha, gue tetap tes. Apapun hasilnya, kan nggak punya hak untuk marah. Dan gue di SKB ya. Untuk di pertama itu apa? Kan pertama itu ada administrasi, yang kedua itu SKB apa. Pokoknya yang kedua, yang tertulis itu gue lolos. Yang ketiga, gue rontok. Jadi gue daftar di Surabaya di Jawa Timur, di Pemprov Jawa Timur. Gue daftar di sana. Jadi gue berapa minggu gue di sana. Sebelumnya gue belajar, emang benar-benar belajar gue. Akhirnya seperti itu. Dan setelah itu apa? Terus gue diselamatin lagi gitu. Setelah gue ninggalin kerjaan gue sebelumnya yang bagi gue itu gue susah payah untuk pembangunnya, enggak juga gitu. Dan mindset yang kayak gitu kan kuno banget sih gitu. Memang betul. Kalau pernah gue ajak ngobrol. Jadi kenapa sih gitu? Orang tua itu rata-rata pengen jadi anak itu pengen menjadi sebagai PNS. Idaman banget kayaknya PNS itu. Alasan mereka satu, keren, seragam, kemudian ada pensiunan, ada dana pensiunan. Udah, kalau beda itu. Serius, jawaban mereka ya? Iya. Berseragam. Iya, karena ya kalau abang bilang lu ada dana pensiun. Oh aja. Iya, soalnya kalau ini abang bilang nyindir abang ya, gue nggak tahu sama sekali perihal itu kan, karena ada beberapa kawan. Karena ada beberapa kawan gue yang kasusnya bang, dia seperti itu ketika diarahkan jadi suruh ke sana, sedangkan dia nggak mau, akhirnya dia lebih memilih pergi dari rumah. Kabur. Ada yang pergi dari kabur. Cerita bahkan saking frustasinya dia nempuh jalur yang salah lah, ada juga gitu kan, gitu karena desakan seperti itu. Nah, maksud gua gimana sih cara ngasih pemahaman ke si anak ini supaya dia mau dalam artian mau balik lagi ke rumah seperti yang kabur tadi, dan memberikan pemahaman dengan orang tuanya gitu kan, karena masalah yang hari ini kan banyak yang seperti itu bang. Gini loh bro, sekarang kan yang dikhawatirin orang tua itu kan bukan dikhawatirin, sebenarnya baik. Pengennya orang tua itu kan pengen anaknya itu aman, ya kan, terjamin. Itu kita harus ngerti itu dulu. Jadi orang tua itu kita nyuruh kita jadi PNS itu bukan sesuatu yang jahat sebenarnya. Sebenarnya bukan sesuatu yang jahat, niatnya baik. Tapi kan di sini keliru. Ya elah, bapaknya dokter, ibunya dokter, belum tentu anaknya pengen jadi dokter. Benar nggak? Benar. Jadi pribadi masing-masing itu punya hal-hal yang digemari masing-masing juga, dan itu beda-beda. Jadi jangan dipaksain. Nah, kita balik lagi. Niat orang tua itu baik sebenarnya. Pengen anaknya terjamin, gajinya terjamin, ya kan? Disegani, dihormati orang lain, ya kan? Kemudian besok dia walaupun udah nggak kerja, pas masa tuanya dia ada ya dana pensiunan dan segala macamnya. Itu intinya coba kalau kita rangkum itu kan aman. Semua itu kalau kita gitu, itu judulnya aman. Kayaknya anaknya aman. Nah, sekarang coba kita balikin gitu. Jadi yang agak tantangan dikit ya. Lo jadi entrepreneur, lo jadi pengusaha.
pengusaha apapun itu, pengusaha nggak harus yang gede-gede kan, harus yang keren-keren. Iya. Iya. Kan? Gue punya Iya. ini gue cerita lagi. Gue punya di sini tetangga gue, itu dia pengusahanya, pengusaha rongsokan, kardus bekas, botol bekas, segala macam bekas. Tapi kalau mau tahu uangnya berapa, ini cewek, ibu-ibu. Jadi dia baru berapa bulan atau hampir setahun ini cerai sama suaminya. Ini kita nggak rumpi ya. Ini gua ngambil hikmahnya. Halo Bang. Halo Bang. Kenapa? Kok kebetus? Tahu tiba-tiba aplikasi gua keluar. Lah. Oke. Aman ya udah ya. Aman. Oke, kita lanjut ya. Ini gue nggak lagi ngerumpin orang, enggak. Tapi gue ngambil hikmahnya aja dari ini soalnya ya cerita nyata. Gue nyaksiin sendiri. Jadi dia baru selesai deh sama suaminya. Karena suaminya ketagihan utang online. Macam kayak apa sih kalau sebutannya kayak binomo sama judi online. Kalau binomo trading. Jadi suaminya itu ketagihan main trading sama judi online. Tuh. 14 miliar hutangnya, dan baru diselesaikan sama istrinya. Habis itu mereka sekarang. Istrinya kerja apa, Bang? Kerja sebagai rongsokan, penampung rongsokan. Serius? Kalau kapan-kapan main ke Jogja, gue tunjukin lokasi-lokasi dia. Jadi dia di sini punya berapa lokasi, itu luas semua. Itu cuma untuk rongsokan sama truk-truk dia dan segala macam. Gue pernah tanya-tanya dengan dia, gue dapet kesempatan itu. Dia dulunya itu naik sepeda, yang sepedanya itu belakangnya itu kayak ada keranjangnya itu. Dia dulu nyari rongsokan. Dia dulu yang nyari rongsokan. Sampai dia akhirnya mungkin sudah pelajarin tentang itu, dia tahu habis dia dapetin rongsokan di store, terus kemudian setelah di store dikirim kemana dan segala macam. Mungkin dia cari tahu. Sampai akhirnya dia sekarang yang menampung orang-orang untuk store rongsokan. Bayangin aja per minggu dia bisa sampai ratusan ton rongsokan dikirim. Dan itu duit semua. Satu kali kirim itu udah berapa ratus juta sendiri dia dapat. Gak kepikiran gitu. Gak kepikiran bagi-bagi orang. Kalau pikir apa aja orang-orang udah punya gengsi. Aduh apa sih segala macam. Gak kepikiran. Nah coba lu bayangin, kalau lu jadi pengusaha, lu jadi entrepreneur, lu kan banyak duit, lu kan. Jelas kalau lu pengusaha, gaji lu kan di atas rata-rata. Harapannya seperti itu kan, rata-rata seperti itu. Oh jelas kalau gua pelajarin konsep pengusaha, setelah dia berhasil untuk buka satu tempat, dia nggak bakal diem. Dia pasti buka cabang. Itu. Gue juga udah pelajarin di sini ada kos eksklusif di Jogja itu yang bagi anak-anak Jogja udah terkenal. Gue kemarin sempat tanya-tanya juga dengan dia, sempat gue ketemu tanya-tanya dengan dia. Konsepnya hampir sama. Jadi dia dulu buka satu, habis itu sukses buka lagi sampai sekarang kos-kosan itu namanya itu udah khas banget lagi. Nah, kalau lu udah berhasil sampai di situ, pertama lu dapetin passion lu, ya. Kemudian lu selamat, gue ucapin selamat. Kenapa? Lu bisa menikmati waktu. Lu udah jadi pengusaha, lu punya karyawan, punya orang-orang yang lu bekerjain. Lu mau kemana pun lu aman, gitu. Ya kan? Iya. Kemudian lu tabungan itu bisa itu udah ngalang-ngalang dana pensiun ada DPNS. Dana pensiun DPNS nggak apa-apa. Sekarang coba
orang ini balik lagi bro, ini semua cuma tentang pola pikir yang koher itu aja. Pola pikir yang koher dan ini sudah terlalu sudah lama banget, sudah jadul banget, kuno banget, susah dihilangin. Jadi bagi gue seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana caranya kalau untuk anak teman tadi nih ya, gimana caranya dia mau balik, gimana caranya dia jelasin ke orang tua? Ya intinya sama tadi kayak teman kita tadi yang disuruh kuliah, tapi dia apa ya, gak pengen kuliah karena dia sukanya gambar dan segala macam. Lo jelasin ke orang tua lo. Keinginan lu apa? Oke. Sejelas-jelasnya ya, jangan gantung. Kadang kita ngejelasin cuma judulnya aja sih. Jadi tahapan lu itu apa? Step by step lu itu apa? Proses lu itu apa? Input lu apa? Proses lu apa? Output lu apa? Nggak masalah. Semua juga berawal dari itu semua. Semua orang juga berawal dari apa ya? Tadi step by step itu tadi. Gitu. Iya. Itu orang tua lo segala macam. Ya pastilah orang tua lo. Masa ya pasti. Ya gue percaya sih ada juga orang tua yang bantu itu. Ada. Ya. Ada gue juga ngerasain ada. Nah kalau sekarang kita kayak gini deh. Anggapannya ya. Gimana bang kalau semisal orang tua itu baku udah dijelasin step by step dan segala macam, udah jelas banget pokoknya itu udah paling jelas banget, masih aja nih ya gue harus tetap kayak gitu. Pilihannya cuma dua, lu mau gambling artinya lu nggak ikutin omongan orang tua, ngajarin jelek ya enggak ya, maksud gue ini kan arahnya positif gitu kan di dalam passion dalam kerjaan lu sempat kan. Kalau tetap ikutin passion lu buktiin ke orang tua. Oke? Atau yang kedua, lu ngalah. Ngalah artinya ya udah nih. Gua lupain passion gua. Yang penting orang tua gua senang. Udah. Karena ada karakter yang kayak gitu ada. Mau kayak mana lu doktrin, mau lu apa, mau lu kayak mana cara ngomong, lu mau berapa gelas kopi habis, dia emang tipe orangnya adu. Banyak buat temen-temen gue yang kayak gitu. Artinya apa? Walaupun lu udah ajak ngopi, dia semua lu ngomongin passion dan segala macam, tetap dia patokannya penting orang tua lu senang aja deh, udah cuma apa-apa, kayak gitu kan. Nah sekarang tergantung temen lu karakter yang mana gitu aja. Oke. Itu ya Bang yang kira-kira. Nah, ini Bang, ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Jessi Marlita. Menurut Bapak, sukses itu apa sih? Kan setiap orang selalu berbeda asumsi dengan kata sukses. Gitu Bang. Sukses itu bagi ini kalau gua gak enak nih, ini kakak gua soalnya. Kak, bagi adek, sukses itu ketika Gak salah ya jawabnya. Ketika kita ada, orang tuh seneng. Ketika kita jauh, orang tuh nyariin, nanyain, kangen. Ketika mati, orang tuh nangis. Itu sukses. Jadi beda kan? Mungkin orang-orang kalau ditanya sukses itu apa? Oh, gue sukses harus punya rumah yang lantainya 15, gue punya mobil sekian, gue punya motor ini, segala macam gitu. Kalau bagi gue pribadi, sukses itu ya itu tadi. Ketika gue ada, orang seneng. Ketika gue nggak ada, orang tuh nyariin, orang tuh kangen. Dan ketika gue mati, orang tuh nangis. Beda halnya kalau ketika lu ada, orang tuh ngerasa risih. Ketika lu pergi, orang tuh senang. Ketika lu mati, bukannya sedih atau apa, malah juga mampus mati ya. Berarti lu gagal. Kalau udah kayak gitu udah gagal. Ketika lu ada, orang rasa risih udah gagal udah.
ketika lu mati orang mampus itu benar-benar gitu. Jadi sesederhana itu ya, sukses nggak usah diribet-ribetin ya sukses. Karena gue juga belum sukses, jadi ya sederhana aja sih itu ya, seperti itu lagi. Gitu Kak Jessy, bisa diterima Kak Jessy? Sip doang. Sip. Udah sip dari kakak. Nih, next Bang, ada lagi pertanyaan dari Pak Boni Lendi. Pak Boni Lendi. Apa itu deh? Beberapa orang mengenal passionnya lebih awal. Mencoba hidup dari mengejar mimpi lewat apa yang ia senangi. Lalu kemudian berhasil, tetapi banyak yang juga merasa tidak punya bakat. Gak merasa punya bakat berarti gak tahu apa yang jadi passionnya. Tidak mengerti passion atau mimpi-mimpi yang harus dikejar sejak dini. Bagaimana cara mencari tahu apa yang jadi passion kita? Karena saya merasa gak punya bakat. Katanya bakat itu bawaan sejak lahir. Gitu kira-kira. Bakat bawaan sejak lahir. Enggak juga, Pak. Kalau gitu orang pasti bakal berlomba-lomba ya. Atau pas ibu-ibu pas lagi ngandung, lagi hamil gitu kan. Pasti dia doa ya, nah semoga kamu punya bakat waktu di kandungan ini, punya bakat yang bagus ya nah. Pasti doa kayak gitu semua. Enggak juga Pak. Bakat musik bayi gua nggak ada. Bakat itu kalau bayi gua ya balik lagi ke passion tadi. Dia nemuin nih, dia anggap ini nggak tahu passion. Ya, dia nggak tahu kata passion. Tapi dia pas lagi misalnya dia ke dapur melihat orang tuanya masak, dia coba masak, ikutan masak. Ternyata dia senang nih. Dia masak makanan, terus dicicipin, orang-orang pada senang, dia senang ketagihan nih. Besoknya masak lagi, yang tadinya seharinya 1 kali dia masak, besoknya jadi 2 kali, besoknya jadi 3 kali. Tiba-tiba orang bilang, kamu berbakat ya. Itu apa? Asal mulanya bakat kalau bagi gue pribadi. Skill. Ya udah, skill itu tadi. Skill itu dari bakat itu tadi, Pak. Gimana kok gue? Kalau nggak open mic lo, debat sama gue. Capek gue. Gimana Pak Boni? Oi, ngomong. Ini sih anak-anak otak kan semua ya. Nggak ada orang dari luar. Ada yang dari luar, Pak. Kita kan live juga. Di YouTube dan Instagram, YouTube dan Facebook. Nah, jadi gitu Bang. Berarti apa itu namanya bakat bawaan sejak lahir itu nggak ada ya? Berarti bakat itu tercipta tercipta dengan sendirinya. Ya itu gitu. Tadi lah, karena ada hal yang mereka gemarin, ada hal yang mereka sukain, tapi ada juga loh bakat yang memang bermula dari mereka itu nggak senang. Contohnya apa? Banyak dari lingkungan kita. Contohnya kayak musisi gitu. Karena mungkin orang tua yang musisi, anaknya dipaksa jadi musisi, dijijelin jadi musisi. Gitu. Ada orang tuanya atlet, anaknya diajarin itu ada juga. Jadi berawal dari hal-hal yang nggak disenangi mereka. Kemudian karena itu mungkin sudah menjadi habit atau kebiasaan, ya udah. Gimana ya senang juga. Atau mungkin nggak ada pilihan. Nah ini, ada sanggahan nih dari Pak Boni Lendi nih. Saya hidup di lingkungan apatis. Tetangga saya hidup setiap hari dengan pekerjaan yang sederhana.
seperti bertani dan bercocok tanam. Tetapi beliau bahagia. Apakah mungkin itu bisa disebut sebagai passion juga, Pak? Gitu. Gua mau lampirin dengan cerita boleh? Ya, silakan. Oke, silakan, Pak. Gue punya kenal nih dengan 2 tipe orang. Ini beneran, gue gak ngarang, beneran. Yang satu nih, dia rumahnya sederhana. Rumahnya sederhana. Apa yang dia punya seadanya aja. Tapi setiap gue main ke rumahnya, atau setiap gue ngobrol dengan dia, entah di chat, telepon, atau gue langsung ke rumahnya, gue tuh ikut tenang, damai banget, serius. Damai. Ada juga, gue kenal dengan orang yang rumahnya gedongan, punya ini itu, barang-barang mewah semua, serius, mewah semua. Pakaiannya segala macam mewah semua, serius, lingkungannya mewah semua. Tapi stres tiap hari, serius. Stres tiap hari. Frustasi. Ya ujungnya arah-arahnya ke sana-sana semua. Ini 2 hal yang berbeda gitu. Kenapa satu bisa dengan tenang, dengan bahagia dan segala macam? Ini soal tentang bersyukur. Bersyukur. Ini agak melebar lagi, kita bahas tentang konsep dunia juga nih. Maksud gua, Saya suka yang berat-berat, Pak. Zaman sekarang kasih yang berat nih, biar pada mikir gitu. Jadi zaman sekarang orang itu ngejarnya dunia aja nih kejar. Betul. Pokoknya gimana caranya, apapun bakal dia lakuin. Sekali lagi gue ulang, apapun bakal dia lakuin. Gak cewek, gak cowok. Yang penting dia diakui. Terserah lu gak percaya, tapi gue ngeriset sendiri kan. Gue gak cuma asal jepang. Gue ngeriset. Bodoh amat orang mau nilai apa dan segala macam. Bodoh amat apa yang gue lakukan. Yang penting gue diakui. So, ada satu lagi orang, tapi yang kayak gini hidupnya nggak tenang, serius. Stres mulu, frustasi mulu, galau mulu. Kenapa? Yang dikejar dunia. Gue nggak ngomong tentang agama ya, ini jangan samain gue ngomong tentang agama. Enggak. Karena yang dikejar dunia, sampai dia tuh lupa menikmati waktu, sampai dia tuh ngabain lingkungan media, sampai dia lupa untuk bersyukur. Tapi stres, frustasi terus. Tapi ada juga orang yang tenang dan serius, tenang, seadanya banget. Bahkan mungkin kalau dari segi finansial dia lebih mampu. Dia tenang banget. Gue pernah tanya, karena gue butuh banget waktu itu. Jadi gue pas lagi prestasi juga, jadi gue datang, gue main, gue tanya. Kebetulan ibu-ibu. Dan kebetulan dosen gue. Gue tanya, kok bisa tenang banget sih Bu? Fungsinya apa? Jadi dia cuma bilang sama gue disuruh datang dan gue main. Jadi coba lihat rumah ibu ini agak gede, biasa aja. Coba lihat apa yang ibu punya, biasa aja. Ibu punya mobil, iya, tapi seadanya aja. Yang penting cukup untuk transportasi pas hujan atau pas angin, pas jarak jauh dan segala macam. Ibu punya motor ya seadanya aja. Apa yang ibu punya seadanya aja. Ibu ngejar apa yang ibu butuhin, bukan apa yang orang lain itu anggap keren atau dunia. Itu gue kepukul banget serius. Salah misalnya. Gue pun termasuk orang yang salah karena gue ya kemarin mungkin
masih banyak ngejar dunia gua. Jadi ngejar kalau misal orang lagi trending apa segala macam. Oke. Nah, Pak Boni yang kaitan dengan Pak Tani itu tadi, kenapa kok dia bisa senang? Kenapa kok dia bahagia dan segala macam? Bisa jadi karena dia bersyukur kan Pak. Dia bersyukur. Banyak. Oke. Berarti harus imbang ya Bang antara dunia dan itu ya, supaya damai dan oke. Mungkin itu Bang pertanyaan terakhir dari ini. Nah sebelum sesi ini kita tutup, ada nggak sih Bang yang pengen Abang sampaikan untuk yang hadir malam hari ini, mungkin yang nonton di live YouTube, untuk sebagai kata-kata penutup lah untuk sesi ini. Disediain berapa menit gue soalnya biasa gue ngomong lama. 7 menit deh, 7 menit. Oke. Gue bakal nyampein. Bentar gue beri posisi gue dulu lah enak lah. Gue bakal siap kan. Oke. Gue mau nyampein untuk teman-teman semua, ya udahlah, maksud gue ini emang udah di dunia ini emang tempatnya ribet ya. Jangan lu tambah ribet. Artinya apa? Kalau semisal selalu merasa kok gue sulit terus ya, kok gue susah terus ya, kok gue nggak pernah bahagia ya, dan segala macam ya. Coba lu cek, mungkin standar bahagia lu yang ketinggian, mungkin standar bahagia lu ngikutin orang-orang. Kalau udah begitu, sehari lu bisa ketemu banyak orang. Lu mau matokin standar bahagia lu dengan orang lain. Sekarang gini, lu matokin standar bahagia lu dengan orang A karena lu sering ketemu dia A ya dengan orang A. Oke. Setelah lu matokin standar kebahagiaan dia, oke, tercapai. Besok lu ketemu orang B, C, D, E sampai Z. Lu gak capek. Standar bahagia lu patokin sama orang lain bisa. Lu jangan nyiksa diri lu ya. Lu gak usah maksa harus diakuin orang, harus dianggap ada dan segala macam, gak usah. Kalau orang lain gak nganggap lu ada, ya udah. Bodoh amat, terserah. Gitu. Gak usah peduliin omongan orang udah. Hidup tuh cuma satu kali. Satu kali. Lu isi dengan komentar orang, lu isi dengan perintah-perintah orang, kemauan-kemauan orang. Tahu-tahu besok lu mati, lu nggak ngerasain. Sebelum lu mati, lu lagi rebahan, lu mikir kan, ya ampun ini gue udah sekarat, besok mati, mungkin juga. Apa yang gue lakuin ya selama ini kayaknya nggak ada yang gue lakuin. Kebanyakan dengerin orang, kebanyakan HP. Ngikutin ngejar dunia dan segala macam. Maksud gua, kita boleh dengerin omongan orang sebagai saran, sebagai kritik. Yang memang ada hal baiknya gitu. Tapi kalau udah hal bukan dunia dan segala macam udah nggak bisa. Nah, pesan gua untuk teman-teman semua, apalagi teman-teman semua yang masing-masing muda semua ya. Ayolah, bareng-bareng kita jadi hidup kita lebih bermakna, lebih bermanfaat. Pokoknya gue yakin teman-teman yang ada di komunitas, teman-teman yang semua hidupnya berkaitan dengan art, dengan hal-hal yang mungkin gak dipikirin orang lain, yang mungkin bagi orang lain sampah, bagi orang lain gak guna dan segala macam. Kalau terus aja, terabas aja, tabrak, terserah dia orang lain mau ngomong apa segala macam. Kalian keren. Terus jadi orang yang bermakna, terus jadi orang yang berusaha untuk terus menjadi orang baik. Fokus aja ke sana gitu. Jangan lupa passion gitu aja.
Siap. Terima kasih Bang Abdi atas materi yang sudah disampaikan. Ya, udah. Next time kita adakan lagi dengan yang lebih luar biasa lagi. Ya, Oke. Siap. Oke. Terima kasih Bang buat semua peserta yang hadir di malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama saya menjadi moderator saya ada kesalahan baik yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan pada kita malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. See you art people. Terima kasih yang sudah nonton.